Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi Selasa 5 April 2022 mempermuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga atau yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose pasal 1 ayat 16. Sadarkah kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Kita tidak bisa menyombongkan atau membanggakan dengan apa yang kita miliki. Sehebat apapun kita, tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kita adalah bagian dari ciptaannya dengan tujuan untuk mempermuliakan Dia. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Dia menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kolose pasal 1 ayat 10. Dalam hal ini Rasul Paulus sadar dan mengajarkan kepada umat Tuhan untuk hidup dan melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk mempermuliakan Allah. Ada hal yang menarik dari ayat ini, bahwa kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan perbuatan yang besar. Bahkan dalam hal kecil pun kita dapat memuliakan Tuhan, yaitu soal makan dan minum pun kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Artinya segala sesuatu harus kita syukuri bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini kita diingatkan bahwa apapun profesi kita, besar ataupun kecil yang kita kerjakan, berat ataupun ringan pekerjaan tersebut, tetaplah lakukan dan kerjakan semua itu untuk Tuhan. Dan apabila kita bekerja, janganlah mencari pujian dari manusia atau pujian dari orang lain, meskipun itu yang kadang kita harapkan. Sebab ketika kita bekerja dan pekerjaan yang kita lakukan tidak dihargai, kita akan merasa kecewa, putus asa, dan bersungut-sungut. Itulah yang kita alami apabila tujuan kita hanya mencari pujian. Tetapi apabila kita melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa dan kita akan puas karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tetaplah bersyukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Jika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan kita hidup hanya karena anugerah, kita diselamatkan oleh darah Kristus, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma pasal 14 ayat 8. Kemudian dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21 mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempermuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, baik melalui apa yang kita kerjakan atau lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Muliakanlah Tuhan. Jadilah berkat bagi keluarga kita, jemaat, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apabila kita dapat menjadi berkat dan berdampak bagi sesama, nama Tuhan pasti dimuliakan. Seperti kata bijak mengatakan, hidup ini singkat, lakukanlah segala karya, aktivitas, dan produktivitas Anda untuk kemuliaan Tuhan. Bila komitmen hidup bagi Kristus dan tetap setia, maka akhirnya segala karya kita pun memuliakan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.